aku pengen kerja di data teh. Soalnya nggak perlu ngomong banyak. Jarang ada yang ngomong gitu biasanya. Itu biasanya sih. Nah, ini yang cukup salah kaprah ya, dikesampingkan nih oleh teman-teman yang ingin bekerja di bidang data. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Halo guys, welcome back to Astra Digital Academy, tempat untuk kamu dapetin insight seputar digital marketing, product development, dan big data. Insight tersebut bisa kamu dapatkan di Instagram live @Astra Digital, YouTube dan podcast Astra Digital Academy, dan website di www.astradigital.id. Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya gue dan Kak Sukma itu udah membahas tentang big data secara general, di episode kali ini obrolan gue dan Sukma itu akan mendiskusikan mengenai tren big data di industri dan di Indonesia nih teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngebahas mengenai big data secara general sama Kak Sukma nih, nah di episode kali ini gue akan mengobrol secara trennya mungkin ya. Jadi kemarin kan udah general nih. Nah sekarang kita akan membahas mengenai tren big data di bidang industri nih. Bareng lagi sama Kak Sukma. Halo Kak Sukma. Halo Bunga, halo teman-teman semua. Balik lagi nih Kak, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Kak. Mau apa nih sekarang? Oke, jadi gini Kak Sukma. Kemarin itu kan aku udah nanya-nanya tentang apa itu big data ya. Kalau misalnya masih inget ya big data kemarin. Nah sekarang tuh aku mau nanya-nanya tentang trennya nih Kak. Dan kemarin itu kakak juga sempat nyebutin kan beberapa keahlian untuk seseorang menjadi data scientist ataupun yang lainnya yang kerja di bidang big data ya. Nah di sini aku mau nanya nih Kak. Yang pertama misalnya kakak ini kan udah lama ya kerja di big data. Kalau nggak salah sekitar 3 tahun ya Kak ya. Iya benar Bu. Nah kalau misalnya kerja di bagian big data tuh ngapain aja ya Kak ya? Boleh sharing-sharing sedikit Kak? Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalau day to day-nya sebagai pekerja data sih, kita sebenarnya punya semacam acuan gitu, Bung. Acuan gimana tuh Kak? Jadi kayak standarisasi lah untuk pekerja data lah, baik itu data scientist, data analis, business intelligence, pokoknya pekerja yang ada di ranah data ataupun big data, kita punya namanya CRISP-DM. CRISP-DM. Ya, jadi itu cross industry untuk standar bagaimana sih pekerja data itu, langkah-langkahnya apa aja sih? Oh ya, oke. Jadi boleh dibantu jelasin Kak? Jadi sebenarnya secara umum tuh ada 6 tahap di CRISP-DM itu. Yang pertama itu ada business understanding, yang kedua ada data understanding, lalu selanjutnya ada data preparation, lalu ada modeling atau analisisnya, evaluation, dan terakhir deployment atau presentation. Oh, jadi kalau misalnya di bagian di big data itu sendiri, kita akan mengerjakan 6 tahap tadi tuh Kak? Ya, jadi sebenarnya ada, kalau data scientist sih acap kali ke-6 itu, jadi end to end tuh. Semuanya dibabat habis. Tapi bisa jadi nih tergantung perusahaan teman-teman lagi ya. Bisa jadi ada yang fokus di bisnisnya, ada yang di fokus analyzing-nya, bisa jadi fokus saat presentasinya, bisa jadi pembuatan model machine learning saat analisisnya. Nah itu macam-macam Bunga pekerjaannya. Jadi bisa jadi ada yang semuanya harus bisa, tapi bisa jadi emang fokus di beberapa bagian tertentu aja sih Bu. Kalau misalnya di Astra Digital sendiri nih Kak, gimana sih Kak cara pembagian departemen-departemennya di bawah big data ini? Apakah menyesuaikan dengan CRISP-DM yang tadi Kakak jelasin sebelumnya? Misalnya ada departemen yang khusus menganalisa bisnisnya gitu. Ada departemen yang khusus tadi ada data preparation, ada data cleansing, atau seperti apa nih Kak kalau di Astra? Nah kalau di Astra Digital sendiri sih ya kasarnya kita bisa bilang sih dibagi berdasarkan CRISP-DM itu sih Bu. Oh gitu? Ya jadi ada yang fokus ke business understanding-nya, dia benar-benar harus tahu bisnisnya, tapi dia juga harus bisa bahasa datanya karena harus bisa nyampein ke teman-teman tim lainnya nih yang fokus di analisisnya, yang fokus bikin machine learning-nya. Seperti itu Bu. Terus ada juga selain itu ada yang fokus di bagian research, lalu ada juga yang fokus di bagian manajemen datanya, data preparation-nya. Jadi kurang lebih sih Bu, kalau di Astra Digital dibagi-bagi per bagian CRISP-DM-nya lah. Oh jadi ada per divisi, per departemennya ya. Jadi kayak misalnya ada departemen di bagian bisnis, ada departemen di yang bagian datanya, seperti itu ya Kak ya? Ya kurang lebih seperti itu sih Bung. Cuman baik lagi gimana perusahaan teman-teman juga ya. Dan itu juga salah satu hal yang agile sih Bu. Soalnya kan disrupsi digital selalu ada.
bahkan disrupsi bisnis juga bisa mengubah dari struktur tim-tim kayak gitu kan. Jadi sebenarnya sih ya kita harus siap nih, harus minimal kita bisalah di 6 bagian tersebut lah sebagai pekerja data. Oh, jadi kalau misalnya nih Kak, ada yang di bagian departemen bisnis nih. Nah, tapi si departemen bisnis ini juga harus mengetahui nih si data itu bentukannya seperti apa, cara mengolah data itu seperti apa, kayak gitu Kak. Jadi bukan hanya mengerti bisnisnya aja. Ya betul Bung. Kenapa? Karena jadi seorang pekerja data yang mengerti bisnis itu, dia harus bisa mengkomunikasikan nih hal-hal yang bisnis dia ketahui ke tim technical atau tim analisis data yang satu departemen gitu Bu. Oh, jadi ibaratnya kalau misalnya di tim bisnis itu berarti dia harus mengerti bisnisnya juga, dia menjadi jembatan ya, jembatan antara betul. orang yang benar-benar bisnis dengan si tim datanya ini sendiri ya. Ya. Oh, Jadi nggak bisa nih, kita harus jadi seorang pekerja data yang komplit nih supaya bisa berkarya secara baik, bekerja secara baik. Oke. Nah, terus nih Kak, kira-kira untuk menjadi seseorang yang bekerja di bidang data ya, misal ada data scientist, data analis atau bisnis analis dan lainnya, itu kira-kira keahlian-keahlian apa aja sih Kak yang bisa kita pelajari gitu ya? Mungkin di sini teman-teman pendengar juga penasaran nih, kali aja ada yang mau jadi data scientist ya kan, atau ada yang mau jadi bisnis analis. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dimiliki oleh mereka, keahlian-keahliannya Kak? Bunga juga data scientist kan Bung? Dulu Bunga belajar apa aja dulu Bung? Oke, kalau aku dulu ikut bootcamp sih Kak. Nah mungkin nanti kita akan membahas sedikit-sedikit ke situ ya Kak ya. Cuman di sini aku mau nanya nih, soalnya kan kemarin Kak Sukma bilang kalau misalnya semakin berkembangnya zaman ya, semakin berkembangnya waktu, keahlian-keahlian sebagai seorang yang bekerja di data itu akan semakin bertambah ya kan. Misalnya dulu kita hanya mengerti soal Python atau mungkin R atau apapun. Nah sekarang tuh bertambah lagi nih Kak, semakin pergerakan digitalnya tuh semakin cepat soalnya kan. Ya jadi kira-kira apa nih Kak? Jadi mungkin kalau yang teman-teman apa ya, secara umum lah ya, secara garis besar lah ya, mungkin kalau teman-teman pekerja data itu biasanya acap kali dikasih tahu kayak, oh kita harus bisa bahasa pemrograman nih. Ya. Yang populer kan Python ya, atau R mungkin ya. Oke, Nah, sebenarnya banyak sih kan bahasa ya. pemrograman. Cuma mungkin yang digunakan di data tuh rata-rata itu ya. Ya, yang di populer big data kan Python dan R mungkin ya. Lalu juga ada yang banyak bilang juga statistik, matematika, itu memang dibutuhkan sih Bu. Oh gitu. Ya, jadi itu dibutuhkan untuk terutama di bagian analisis atau saat kita lihat data nih kan kita harus punya sense lah ya dari data ini mungkin ada pergeseran nih atau ada tren kayak gimana nih. Nah itu dibutuhkan banget tuh statistik dan matematika di awalnya. Nah cuma nih Bung, benar kata Bunga tadi, sekarang zaman tuh makin disruptif lah. Apalagi di masa pandemi ini transformasi digital kayak udah cepat banget ya, semakin cepat nih semua. Semakin dibutuhkan nih. Keahlian-keahlian akan semakin dibutuhkan sekali nih Kak. Jadi selain kemampuan teknikal, selain kemampuan teoritis tadi, kita juga butuh, yang pertama tentu butuh komunikasi dan public speaking yang baik. Oh jadi bekerja di bagian data juga harus memiliki public speaking yang baik ya Kak ya? Betul. Bukannya yang kayak, biasanya kan kalau orang-orang data tuh biasanya kalau kita lihat di kantor nih biasanya aja ya, biasanya aja. Itu biasanya yang benar-benar ngoding terus kayak ngeliatin data terus, tapi kayak jarang ada yang ngomong gitu Kak biasanya. Itu biasanya sih. Nah ini yang cukup salah kaprah ya. Jadi emang ada beberapa sih temanku juga yang aku pengen kerja di data teh, soalnya nggak perlu ngomong banyak. Nah ini yang jadi keluar ya logat Bandungnya. maaf. Jadi itu agak salah sih. Soalnya kenapa? Kalau kita balik lagi ke SDM ya, kita kan harus ngerti bisnisnya ya. Dan cara yang paling benar kalau kita mau mengerti bisnis itu kita yang ngobrol sama orang bisnisnya. Dan orang bisnisnya itu bisa dari berbagai lini nih, seperti yang Bunga sebut pas sebelumnya. Jadi kayak di bagian lini bisnis manapun nih, mulai dari transportasi online, mungkin sekarang ke kuliner, itu udah ada datanya kan. Dan kita harus ngerti kan, yang paling ngerti kita harus ngerti bisnisnya dulu ya, baru kita harus ngelihat datanya. Dan yang paling ngerti pasti orang-orang di dalam produk atau bisnisnya itu. Nah, agar kita mengetahui permasalahan mereka, ya kita harus diskusi sama mereka. Dan saat kita menyampaikan hasil kita nggak mungkin dong ngomong, oh ini rata-ratanya segini, akurasinya 50.
sebagai orang bisnis mungkin nggak akan Iya, nggak akan apa gitu. apa ini maksudnya Iya. rata-rata apa ini gitu Nah, kan. disinilah kemampuan komunikasi dan kemampuan public speaking itu penting. Oke. Dan yang tadi yang aku sempat singgung juga, berarti kemampuan bisnis kita, kemampuan blend in kita terhadap bisnis itu juga penting, Bung. Itu yang mungkin acap kali dikesampingkan nih oleh teman-teman yang ingin bekerja di bidang data. Mm-mm. Nah, terus nih Kak, biasanya kan kalau misalnya kita ini mencoba untuk belajar keahlian baru itu kan hal yang sulit ya kayak apalagi kayak tadi belajar Python atau mungkin R atau mungkin tadi ada public speaking juga, terus harus ngerti bisnis juga. Ini kayak lengkap banget kita tuh sebagai seseorang orang yang bekerja di bagian data semuanya harus mengerti gitu kan. Nah, terus aku mau nanya nih Kak, jadi kan memang di Astra sendiri itu kan ada yang namanya Astra Data Scientist Bootcamp ya. Kebetulan aku juga lulusan dari situ sih Kak. Nah, aku mau nanya sedikit nih Kak, kalau misalnya di bootcamp Astra tuh kayak gimana sih Kak? Oke. Aku juga dulu ikut sih. Oh kamu juga ini ya alumni ADSB Saya juga ya? Alumni ADSB juga. Jadi kalau di Astra sendiri sih, pertama sebenarnya kurang lebih sama yang aku ceritain kayak tadi sih Bung. Dan untungnya difasilitasi nih kalau di Astra ya. Oh jadi enak banget ya dari semua keahlian-keahlian yang tadi udah disebutin Kak Sukma itu akan diajarin di Astra. Iya. Di Astra Data Scientist Bootcamp ini. Iya, jadi mulai dari belajar soal bisnis Astranya sendiri gimana. Lalu ada belajar statistika, matematika, teknikalnya juga ya, Python, SQL semuanya. Dan juga bahkan kalau aku dulu sempat belajar juga nih soal presentasi dan storytellingnya kayak gimana. Oh jadi kalau di Astra sendiri kita emang menyediakan sebuah bootcamp untuk anak-anak yang ingin menjadi seorang data scientist ya kayak di mana di bootcamp itu bukan cuman belajar hard skill tapi belajar soft skillnya juga. Tadi ada public speakingnya juga, gimana caranya presentasi gitu kan. Nah terus nih Kak, selain itu aku mau nanya lagi nih Kak. Jadi kan aku udah lihat nih kalau ternyata big data itu penting banget ya. Dan pekerjaan di big data tuh nggak main-main karena kita benar-benar harus end to end, kita harus mengerti bagaimana bisnisnya sampai ke mengolah datanya kan. Nah dari tren big data ini sendiri nih Kak, kalau misalnya trennya tuh gimana ya Kak? Apakah selalu naik, selalu dibutuhkan atau seperti apa nih Kak tren big data itu sendiri? Ya sebenarnya sih kalau selalu dibutuhkan ya aku bisa bilang kasarnya iya sih. Soalnya kan mau nggak mau ya pasti bisnis berubah, keadaan berubah. Secara nggak langsung data yang record juga berubah dong. Bahkan even kayak sesimpel data inflasi, data daya beli masyarakat kan pasti berubah terus dong. Dan itu kita nggak bisa biarin aja dong. Nah disitulah harusnya pekerja data itu bisa saling bersinergi nih. Dari data, dari kondisi yang ada sekarang, decision apa sih yang tepat. Jadi untuk untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan kayak gitu sih Bung. Jadi kalau trennya sih kedepannya pasti tetap diperluin pekerja data. Pasti diperlukan karena berhubung dengan tahun ke tahun tuh era digitalisasi semakin meningkat ya. Betul. Jadi mau nggak mau bagian data pun juga semakin meningkat ya Kak Sukma ya. Dan secara nggak langsung kitanya juga harus upgrade diri nih Bung. Oh ya, Jadi harus karena upgrade skill ya. Upgrade skill karena trennya berubah, ya kita juga harus belajarnya berubah. Jadi mungkin pekerja data tetap ada nih. Jadi kayak ya tetap ada, cuman fokusnya, lalu mungkin hal yang dipelajarinya, atau mungkin bisa dibilang objeknya, nah nanti pasti bakal berubah lagi dan bakal geser trennya. Kalau dulu mungkin cuman sekedar data-data biasa aja nih, data tabel biasa nih, kedepannya mungkin akan ada data video lagi, mungkin ngebahas kriptografinya mulai agak bermain. Jadi data yang diolah pun akan semakin banyak ya Kak ya. Nah terus nih Kak, menurut Kak Sukma sendiri nih, kalau misalnya tadi kan tren big data tuh pasti saat ini tuh akan naik terus ya. Nah kalau misalnya kita membahas mengenai negara kita tercinta nih ya, Indonesia. Nah menurut Kak Sukma tuh Indonesia itu siap gak sih menghadapi transformasi data dan digitalisasi yang ada? Nah sebenarnya ini agak tricky juga pertanyaannya ya Bung. Ini agak serem juga ya sebenarnya menjawabnya ya. Cuman aku penasaran juga sih gimana sih karena kan biasanya negara-negara lain tuh udah bersiap gitu kan. Nah kalau di Indonesia sendiri tuh gimana sih transformasi datanya? Apakah masih berusaha mengkolek data ataukah seperti apa nih Kak Sukma? Soalnya aku pernah baca ini loh. Jadi emang dari perusahaan dari pemerintah itu lagi mencoba menghubungkan semua data di Indonesia gitu, apa namanya, satu data ya? Iya betul. Jadi sebenarnya satu data.
Satu Data Indonesia. Ya, Satu Data Indonesia Iya, itu Satu Data Indonesia. salah satu yang mencanangin itu Kemenristek, dan kebetulan banyak pihak lah yang terbantu lah. Salah satunya Dataset Indonesia juga membantu, lalu ada beberapa pihak lain juga. Jadi sebenarnya sih sebelum ngomong ke sana ya, Oke. di Indonesia itu cukup apa ya, bisa dibilang kondisinya unik lah dan cukup menantang lah, karena teknologinya bisa dibilang belum merata, ada berbagai geografis juga macam-macam. Jadi ada yang mungkin yang bisa, kalau kita ngomongin big data ya, kan salah satunya velocity ya. Oke, iya. Masih ada data yang mungkin udah record secara real time, ada yang belum real time. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini sebenarnya agensi transformasi digital ini malah jadi apa ya? Meningkat ya, semakin Malah meningkat. meningkat nih, malah Kemenristek malah, oh ini fokus kita nih harus transformasi digital nih. Dan salah satu komponennya itu Satu Data Indonesia tadi, Bu. Jadi di situ tuh kita di pemerintah itu sebenarnya ingin menyatukan. Jadi kerjasama nih antara pemerintah, perusahaan-perusahaan komersil, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi, supaya ayo kita kumpulin satu data dan datanya itu di open, jadi sehingga bisa bermanfaat nih buat masyarakat untuk menjalankan bisnis, atau mungkin untuk meningkatkan ekonomi, seperti itu sih, Bu. Memang kalau bisa dibilang di Indonesia masih belum belum baik lah, Masih belum mencoba mengejar ya, mencoba masih mengejar mencoba ya. mengejar. Mungkin belum sebaik negara-negara maju lain, cuman udah mulai inisiatif nih. Pemerintah udah mulai sadar akan pentingnya data, pemerintah daerah juga beberapa juga udah mulai, oh ya nih penting nih data, kita harus bikin. Mungkin mereka nyebutnya big data ya, cuman aku lebih senang nyebutnya master data gitu. Oh oke, karena big data ya jadinya kadang orang suka menyalahartikan ya. Iya betul. Nah buat teman-teman yang masih bingung mungkin big data tuh apa, bisa nonton episode kita sebelumnya loh. Jangan lupa, itu kita ngebahas big data secara general teman-teman. Iya, jadi ya tapi inisiatif tersebut kita harus dukung juga sih. Jadi aku optimis sih, kita Indonesia pasti bisa jadi negara maju, dan salah satu komponen yang bikin kita maju itu adalah Satu Data Indonesia itu. Wah ternyata big data itu juga penting sekali ya Kak di Indonesia. Terbukti dengan adanya si Satu Data Indonesia tadi. Semua orang tuh udah semakin melek data ya di Indonesia. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya bisa aku simpulin nih dari sharing-sharingnya aku sama Kak Sukma nih, dari yang pertama, semakin meningkatnya tren di Indonesia berarti kan keahlian-keahlian orang untuk menjadi data scientist, untuk menjadi data analis itu juga penting banget. Contohnya seperti pemrograman, terus tadi ada public speaking, ada bagian bisnis juga. Nah, berarti kalau misalnya kamu ingin menjadi seseorang data scientist atau mungkin data analis dan lainnya di bagian big data, kamu wajib banget tuh bisa mencoba skill-skill itu, bisa dipelajarin dari sekarang. Karena dilihat dari tren big data itu sendiri yang semakin meningkat ya di era digitalisasi ini, bukan di Indonesia aja tapi di seluruh negara teman-teman. Terima kasih ya buat Kak Sukma yang udah nemenin sharing-sharing kita kali ini. Makasih banyak Kak Sukma. Dan makasih juga nih buat teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast kita. Nah, buat kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, kalian bisa dapetin di YouTube dan podcast Astra Digital Academy. Terus kalian juga bisa mendapatkan insight lainnya di Instagram live@astradigital dan website www.astradigital.id. See you and stay tuned. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.